Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 dengan tema bulan ini adalah kuasa kebangkitan. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 14. 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itu berarti pemberitaan kita dan kepercayaan kita tidak sia-sia karena Kristus telah dibangkitkan. Amin. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepastian bahwa segala kesia-siaan telah ditaklukkan. Lamanya perjalanan pelayanan karena sudah menjadi rutinitas, terancam kehilangan esensi dan rasa di dalamnya. Apa-apa yang baru itu rasanya sensasionalnya itu terasa sekali. Tetapi setelah melewati perjalanan yang panjang, ada suatu bahaya yang mengancam adalah sia-sia. Merasa sepertinya sia-sia, kebosanan dan sebagainya. Namun kuasa kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepastian bahwa segala bentuk kesia-siaan telah ditaklukkan. Kalau hati kita merasa sia-sia di dalam pelayanan penggembalaan yang telah kita kerjakan dengan kesetiaan selama ini, sungguh itu bukan dari Tuhan. Karena hati itu licik dan hati itu penipu. Namun Tuhan lebih besar dari hati kita. Terimalah kebenaran dan alami kuasa kebangkitan, sehingga tidak satu pun dari kita yang melayani sambil merasa sepertinya sia-sia. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, pemberitaan kita dan kepercayaan kita tidak sia-sia. Yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah di tempat pelayanan kita masing-masing adalah sebagai seorang pemberita. Di balik-balik mimbar gereja di mana kita melayani, saudara-saudara orang-orang yang disebut pemberita. Saudara orang-orang yang berdiri di balik mimbar, memberitakan berita pendamaian, berita Injil kebenaran, berita salib, berita damai sejahtera dan kemenangan bagi jemaat yang kita layani. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20 di situ ditegaskan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi saudara, kita menjadi pemberita bukan atas kehendak kita sendiri, tetapi Allah lah yang telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Bukan tiba-tiba kita ingin jadi pemberita atau kita menyodorkan diri jadi pemberita, tetapi jelas 2 Korintus 5 ayat 19 menegaskan, iya, Allah telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada saya dan saudara. Itu sebabnya kita ditahbiskan bukan hanya oleh organisasi saudara, tetapi oleh Tuhan sendiri sebagai pemberita. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itulah inti dari setiap pemberitaan kita. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita selalu dengan berbagai macam dan judul khotbah yang kita sampaikan, namun intinya adalah mengajak jemaat baik yang sudah ada di dalam kandang maupun yang masih di luar keselamatan. Kita selalu menyerukan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena saudara, bukan hanya yang di luar keselamatan. Kita melihat fenomena bahwa yang ada di dalam gereja yang menyatakan dirinya Kristen, Paulus katakan banyak yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kita harus mengakui itu saudara, bahwa gereja memang harus bertumbuh secara kuantitas, tetapi secara kualitas Paulus mengatakan, aku menulis ini sambil menangis, karena ada banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kita bersyukur kita bisa mendapatkan banyak orang damai, namun orang-orang yang ada di dalam penggembalaan kita, ada orang-orang di situ yang masih hidup sebagai seteru salib Kristus. Ciri-cirinya jelas,
Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Apa yang disebut aib itu dipandang mulia. Apa yang memalukan itu yang dibangga-banggakan. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berita pendamaian itu harus terus diberitakan, baik di dalam maupun di luar. Yang di luar itulah kita sebut orang damai, karena kita dipercayakan untuk membawa berita pendamaian. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang ada di dalam gereja, mereka masih hidup sebagai seteru salib Kristus, masih hidup dalam dosa. Maka berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu adalah berita yang harus kita sampaikan dari mimbar-mimbar kita. Amin, saudara. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan bahwa pemberitaan kita tidak sia-sia. Namun saudara, kita perhatikan di ayat yang ke-30 dari 1 Korintus 15, Paulus menjelaskan situasi yang dihadapi oleh seorang pemberita, khususnya oleh Paulus pada masa itu. Di ayat yang ke-30 dari 1 Korintus 15, dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Ada bahaya. Sebagai seorang pemberita ada bahaya yang mengancam. 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Dalam tugas pemberita, saudara, Paulus diperhadapkan dengan maut. Namun maut itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk berhenti memberitakan Injil. Justru Paulus berkata, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kita harus bangga kalau dalam rangka menunaikan tugas pelayanan, kita diperhadapkan dengan bahaya dan maut. Sekarang sudah berubah rupa, SKB 2 Menteri mungkin menjadi seperti bahaya bagi gereja. Penutupan gereja di mana-mana dengan berbagai alasan yang tidak cukup kuat karena berdasarkan SKB 2 Menteri dan sebagainya. Tetapi saudara, yang jelas pemberita di setiap zaman memiliki bahayanya masing-masing. Namun itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, namun Paulus berkata itu kebanggaan di hadapan jemaat. Dan saya melihat bahwa demikian halnya juga dengan rasul-rasul dalam Kisah 5. Kisah 5 ayat yang ke-41 dikatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Dengan gembira. Padahal ayat sebelumnya menyatakan mereka itu disesah. Disesah tapi gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara, kita harus kembali kepada Injil yang benar, yang menolak sengsara, menolak derita, menolak salib. Bagaimana mungkin kita memberitakan Injil dengan menolak salib? Kita menjadi sama seperti Petrus yang menarik Yesus ke samping dan berkata, janganlah hal itu menimpa engkau. Ketika kita takut dengan penderitaan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau banyak takutnya berarti kasihnya kurang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Berapa banyak mimbar-mimbar gereja menyatakan Injil yang seperti ini? Bergembira karena dianggap layak menderita karena nama Yesus. Tentu Tuhan berharap semua yang ada di sini jadi pemberita yang menyampaikan Injil yang benar. Jangan memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena Injil juga malah mengalami modifikasi, saudara ya, hari-hari ini. Tetapi kita punya firman, haleluya. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun kita kepada segala kebenaran. Kalau kita khotbah salah, Roh Kudus itu terus alarmnya berbunyi. Kemudian ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan. Wah, tidak berhenti, saudara. Mungkin orang-orang damai yang sudah kita injili, sudah hampir dibaptis, lagi menjalani modul baptisan, tidak jadi.
Itu tidak menjadi alasan untuk kita berhenti menginjil. Haleluya. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka. Kalau ada orang-orang yang menolak, bukan tanah yang subur, namun merupakan kewajiban kita untuk memberitakan, itu tidak membuat kita berkecil hati. Seperti rasul-rasul ini, mereka gembira dan mereka memutuskan untuk melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Semangat yang seperti ini, saudara, luar biasa, melanjutkan. Berapa banyak kali mungkin kita ingin berhenti, tidak ada yang tahu. Ingin berhenti, kita lelah, kita letih. Tetapi kalau kita masih berdiri dan melayani Tuhan sampai hari ini, sungguh karena Roh Kudus, kisah para rasul, kisah perbuatan Roh Kudus yang menjadi modal di dalam para pemberita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus dari ayat yang ke-32 di 1 Korintus 15, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Makan terus, minum terus, itu memang gejala stres, saudara. Benar. Saya juga mengalami itu, saudara. Kadang-kadang orang banyak makan bukan bahagia ya, bukan stres. Karena kalau saya lagi ibu-ibu itu maunya ngemil terus, saudara ya. Semua yang ada sampai habis semua. Ini saya dikatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan ya makan minum, sebab besok kita mati. Ini kan ungkapan orang yang tidak punya tetapi puji Tuhan, Kristus dibangkitkan. Paulus tahu sekalipun aku harus menghadapi binatang buas di Efesus, bukan macan, bukan singa, tetapi manusia dengan karakter akhir zaman, yang ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Di situ Paulus juga menghadapi orang-orang dengan karakter binatang. Di kitab Wahyu juga kita melihat ada begitu banyak rupa-rupa binatang yang muncul dari laut. Itu menunjukkan manusia dengan karakter binatang. Mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, memfitnah dan seterusnya, tidak tahu berterima kasih. Kalau orang-orang yang kita layani tidak tahu berterima kasih, ya saudara bantu waktu susah, waktu senang, transmigrasi. Atas kehendak sendiri, jadi jangan menyalahkan gembala yang lain. Itu kehendak sendiri, saudara. Saya melihat ada banyak kecenderungan jemaat pindah itu atas kehendak sendiri. Ya sekalipun tidak 100%, sehingga kita tidak perlu terpecah antara gembala karena transmigrasi ini, karena kehendak sendiri, karena binatang-binatang buas yang dihadapi di Efesus, ya kita di Bali, saudara. Tidak tahu berterima kasih dan seterusnya sampai mengejutkan bagi saya pribadi ketika saya melihat yang terakhir, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Berarti orang-orang yang rajin juga ibadah, bahkan ambil bagian dalam pelayanan, si musik, si penerima tamu, si kolektan, seperti Yudas si pemegang kas, kan saudara. Ya secara lahirnya mereka menjalankan ibadah. Jadi kalau jemaat rajin itu bukan suatu kepastian bahwa benar-benar telah memiliki karakter Kristus dan tidak memiliki karakter binatang seperti yang Paulus sebutkan, binatang buas di Efesus katanya. Ini yang lebih mengerikan, saudara. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan firman yang didengar itu tidak kunjung mengubah karakternya. Masih sama seperti yang dulu. Kemudian saudara memungkiri Roh Kudus. Pujian penyembahan begitu indah, suasana surga turun, tetapi tidak kunjung mengubah rohnya untuk menjadi manis dan berbuah. Kita harus berhati-hati dengan
hal seperti ini. Paulus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kalau saudara perhatikan dalam ayat 32 tadi, dari 1 Korintus 15 dikatakan pertimbangan manusia. Jadi saudara, pertimbangan manusia itu penting. Karena kita ini kan juga memiliki jiwa. Kalau kita ngeroh terus itu juga bahaya. Karena begini saudara, Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Luar biasa memang Pantekosta, heran lah. Tetapi jangan sampai kita tidak memakai pertimbangan-pertimbangan manusiawi, saudara. Karena hal-hal yang bisa dinilai secara manusiawi, ya secara manusiawi. Tetapi yang tidak bisa dinilai secara manusiawi yaitu rohani, maka manusia rohani menilai manusia jasmani. Tetapi kita tidak boleh memungkiri bahwa akal budi kita ini adalah instrumen kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi tidak mungkin saudara mengasihi Tuhan tidak pakai akal budi. Paulus katakan pertimbangan manusia. Paulus juga punya pertimbangan manusia, bahaya, ancaman, karakter binatang buas, bahkan maut dalam rangka tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan sebagai pemberita dari berita pendamaian. Namun melampaui semua resiko yang sudah didata oleh pertimbangan-pertimbangan manusiawi, ternyata kebangkitan Kristus memberi jaminan kepastian bahwa pemberitaan yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Terkadang kita merasa sia-sia. Sudah dinasehati, diberi firman dari yang susu sampai makanan keras, tidak kunjung berubah. Kita pikir sia-sia. Tapi kebangkitan Kristus memberikan pesan kepada para pemberitaan. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, memang pemberitaan kita sia-sia. Tapi karena Kristus dibangkitkan, pemberitaan kita tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan merasa sia-sia. Kesia-siaan itu telah ditaklukkan oleh kebangkitan Kristus, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bukan saja pemberitaan kita yang tidak sia-sia, tetapi oleh kebangkitan Kristus tidak sia-sia juga kepercayaan kita. Amin. Berarti ini masuk poin yang kedua. Setiap kepercayaan, setiap tindakan iman kita ternyata dihitung oleh Allah. Luar biasa, saudara. Kalau dihitung berarti kan tidak sia-sia, saudara. Yang diperhitungkan itu diingat, saudara. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Puji Tuhan. Kalau seandainya ditulis untuk Abraham saja, saudara, berarti Tuhan tidak adil. Tapi di sini kita melihat keadilan Tuhan. Hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi ada hubungan antara percaya Yesus bangkit dari antara orang mati dengan keyakinan bahwa semua pemberitaan dan kepercayaan kita tidak sia-sia. Artinya saudara, kalau kita merasa pemberitaan kita dan kepercayaan kita selama mengiring Tuhan dan melayani Tuhan sia-sia, berarti kita kurang percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Karena diperhitungkan sebagai kebenaran juga untuk kita, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Keluar dari sini tidak lagi membawa rasa sia-sia. Karena saya pun mengalami ini, saudara ya, jadi saya bisa memahami. Saya rasa kurang lebih kita sama lah, dikhianati, ditinggal, tidak tahu berterima kasih. Ya, kurang lebih manusia akhir zaman itu ada di mana-mana, saudara. Itu bukan limited edition. Banyak, saudara. Ada di mana-mana. Di Tabanan ada, di Makassar ada, di sini ada, di Nusa Dua ada, di mana-mana. Di Jimbaran juga ada, di Dalung ya Bu ya.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan saja mewarisi berkat Abraham, kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, tapi ingat saudara, kita juga wajib mewarisi iman Abraham. Amin. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Nah, ini kan pertimbangan manusia, saudara. Data itu juga bermain di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau data tidak bermain, pengetahuan kita tidak berjalan, itu namanya nekat, bukan iman. Itulah beda tipis antara iman dengan nekat. Tetapi saudara, walaupun ia mengetahui, dia tahu, saudara. Saudara tahu jumlah tabungan saudara tinggal berapa? Saudara tetap beriman. Saudara tahu pengeluaran saudara berapa? Dan yang ada berapa? Tapi tetap beriman. Iman yang seperti itu yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena memenuhi kriteria Allah, yaitu iman Abraham, bukan iman Thomas. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Wow, tidak bimbang, saudara. Berapa banyak kali kita bimbang? Padahal Abraham itu sempat bimbang. Di tahun ke-10 penantiannya, dia menghadirkan Hagar. Tapi bagaimana Tuhan menyempurnakan pekerjaan utama. Kita ini tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Kita katakan jemaat nakal, saya katakan gembala juga nakal. Yang mau Tuhan, bukan dari tahun ke-10, saudara. Hagar itu masuk ke dalam kakaknya Abraham. Pada sebenarnya Tuhan tidak pernah tidak rancangan di dalam kakak Abraham itu ada Hagar. Muncullah Ismail. Belum lagi saudara sumut-sumut Abraham. Kalau saya baca saya heran, saya bilang Tuhan, memang kasih-Mu itu luar biasa. Karena ada saudara, aku akan mati dengan tidak mempunyai anak. Itu kan meraju saudara ya. Itu kan ngambek kan. Orang Manado bilang meraju ya. Dan dia berkata, Eliezer nanti akan menjadi ahli waris karena engkau tidak memberikan aku anak. Apakah itu saudara yang dikatakan tidak bimbang? Tapi sungguh Tuhan menyempurnakan pekerjaan kita. Kita juga pernah seperti itu saudara. Mengapa kebimbangan-kebimbangan itu ditulis dalam Alkitab? Tuhan tidak menyembunyikan itu saudara. Kita pun tidak perlu sembunyikan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Karena gengsi kita sembunyikan kelemahan kita di hadapan anak dan istri. Kejujuran itu baik. Itu awal dari pemulihan. Asal mau upgrade, jujur minta maaf tapi tidak upgrade ya sama aja. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Baru datang di ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kepercayaan dengan kualitas Abraham inilah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Sering Tuhan izinkan kita melewati kemustahilan, situasi yang sepertinya tidak ada dasar untuk berharap. Abraham melewati itu. Abraham memilih untuk, dengan Allah katakan, berharap juga dan percaya. Juga ini menunjukkan kesinambungan. Tidak cukup satu kali, saudara. Kesinambungan berharap juga dan percaya. Saya dan saudara memilih apa? Berharap juga dan percaya. Di depan pintu yang tertutup, di hadapan tantangan yang kita hadapi di banyak medan pelayanan kita saat dilema, di hadapan daftar kebutuhan yang panjang, kontrakan, pembangunan, berharap juga dan percaya. Setiap keputusan kita untuk mempercayai firman-Nya, setiap tindakan iman kita untuk berharap lagi, berharap lagi dan lagi. Saudara tahu, tidak sia-sia. Karena Yesus sudah dibangkitkan, maka kepercayaan kita tidak sia-sia. Termasuk penantian panjangnya Abraham, 24 tahun saudara. Tidak sia-sia. Dihitungnya bukan hanya di tahun ketika dia dapat anak, tapi sepanjang dia terima janji, sampai perjalanan dia menanti itu semua dihitung. Jadi Abraham betul-betul kaya.
Dia punya investasi kekal. Saudara, ketika kita berada di lembah kekelaman, kita berkata, ya Tuhan, ku percaya. Di lembah kemustahilan, aku percaya. Di lembah air mata, tetap aku percaya. Firman-Mu ya Tuhan. Kepercayaan saudara tidak sia-sia, karena Kristus sudah memberikan. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang membuat hati saya melonjak jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini kalau bisnis cuan saudara, jauh lebih besar. Sebelum kita bergerak, Tuhan sudah kasih tahu jauh lebih besar. Penantian, penderitaan, pergumulan, masalah kita sifatnya temporer. Ada masa kadaluarsanya. Namun respon iman kita terhadap semua yang disebut pergumulan hidup diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran, menjadi suatu aset yang tidak temporer. Penderitaannya temporer, saudara. Ada kadaluarsanya. Tetapi ketika respon iman, merespon dengan iman, aku percaya sekalipun lewat lembah air mata yang temporary, penderitaan yang sementara itu diubah karena dihitung dalam kekekalan. Ini kan untung besar saudara kalau orang dagang. Jauh lebih besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Kita jangan berhitung dengan Tuhan. Saya percaya saudara lulus tidak berhitung secara materi, karena saudara berangkat dari orang-orang yang dulunya bekerja, ya, orang-orang yang punya pekerjaan karena panggilan Tuhan, meninggalkan sejumlah gaji, meninggalkan aset, bahkan menyerahkan aset untuk pelayanan, maka tidak berhitung memang secara materi. Tetapi tahukah saudara, kita juga berhitung dengan penderitaan kita. Ketika kita berkata, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan anak saya sakit? Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia Tuhan memberitakan Injil yang benar, tetapi kenapa Tuhan izinkan saya mengalami ini? Itu namanya kan berhitung, saudara. Betul. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan berjanji penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kamu. Tidak perlu berhitung, sudah pasti kita yang untung. Asal respon iman, merespon dengan iman. Yang terakhir yaitu yang ketiga. Setiap hari, setiap saat kita mengalami dan menikmati kuasa kebangkitan Yesus melalui kehadiran dan kerja Roh Kudus. Mengapa saudara? Karena Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Roh itu ditaruh Allah di dalam saudara dan saya 24 jam sehari. Tapi dia lembut saudara. Bisa dia berbicara kita yang tidak mendengar. Itu sebabnya Yesus berkata, perhatikan bagaimana cara kamu mendengar. Setiap hari, setiap saat kita mengalami dan menikmati kuasa kebangkitan Yesus melalui kehadiran dan kerja daripada pribadi Roh Kudus di dalam kita yang didaulat Allah menjadi bait-bait Allah yang kudus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, di sini masalahnya. Ketika kita merasa bahwa saya adalah milik saya, kita tidak menikmati kuasa kebangkitan, yaitu kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa itu diletakkan di dalam kita. Tetapi 1 Korintus 19 katakan, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika kita pegang kendali atas hidup kita, benarlah Roma 8 berkata, barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Di sini letak kenakalan para gembala, saudara. Di sini. Kalau saya melihat, memang bukan kejatuhan dosa-dosa yang kelihatan besar-besar gitu saudara. Tapi saudara, tidak dipimpin Roh Kudus. Kita merasa jemaat nakal dengan kita saudara. Kita merasa mereka mempermainkan kita. Tahukah saudara, kita juga mempermainkan perasaannya ketika dia tinggal di dalam kita. Tetapi kita menganggap bahwa hidupku ini milikku.
Kecuali hanya dalam lagu kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, hanya di lagu, saudara. Tetapi dalam kenyataan setiap hari, berapa banyak kali kita mendukakan Roh Kudus? Sebab kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah adalah Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, memungkinkan, memfasilitasi kita untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus setiap waktu. Bahkan ketika kita berada di titik yang paling rendah. Saudara pernah berdoa dan tidak bisa berkata apa-apa, hanya berlutut dan diam. Belum bilang haleluya, air matanya udah menetes, saudara. Biasanya ibu-ibu gembala ya. Kalau bapak gembala itu air matanya di dalam, saudara. Soalnya bersih. Dan menetes juga, tapi di dalam. Atau mereka sering menangis di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh istri dan anak. Ya, karena suami saya begitu, saudara. Tapi seringkali itu ketahuan karena insting istri ini kan kuat, saudara. Istri itu kuat, tahu, belum ngomong aja tahu, belum buat aja tahu. Jadi hati-hati, saudara. Kita ini pasang chip, tapi saya tidak tahu chipnya di mana, jadi kita tahu. Ingin makan apa aja kita bisa tahu. Tiba-tiba saudara bapak pulang, menunya seperti yang dibayangkan di jalan tadi. Bisa seperti itu, karena memang dua sudah menjadi satu. Dan keunikan dari seorang wanita yang diberikan Tuhan. Ya, saudara, bahkan ketika kamu tidak tahu bagaimana kamu harus berdoa, ada situasi seperti itu. Di depan laut, di belakang tentara Mesir, kanan kiri gunung, tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan kepada Bapa. Jangan mendukakan Roh Kudus, saudara. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan. Ini kerjanya, saudara. Menghidupkan. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga menghidupkan. Emangnya kita mati? Ya. Wahyu berkata, engkau dikatakan hidup tetapi engkau mati. Orang yang berbuat dosa mati rohnya. Orang yang terus-menerus melawan kehendak Allah tidak dipimpin roh. Barang siapa dipimpin olehnya adalah anak-anak. Tapi saudara, perjalanan waktu yang begitu panjang mendukakan Roh Kudus, mendukakan. Kita tidak tahu, saudara. Sampai kita ada di titik kita benar-benar tidak bisa dengar suara Roh Kudus. Itu fatal. Kita kehilangan segala-galanya. Kita boleh kehilangan harta, tapi kalau kita kehilangan Roh Kudus, kita kehilangan tuntunan, kita kehilangan arah. Kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kuasa kebangkitan itu, saudara, menghidupkan, dan kuasa kebangkitan itu adalah kuasa Roh Kudus memberikan jaminan kebangkitan tubuh bagi kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita. Dan kita yang masih antri, saudara, kita semua antri, saudara, kita tidak tahu. Namun ada jaminan dari kebangkitan Yesus. Bahwa Roh itu akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Demikianlah pula hanya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, tubuh yang kemudian menjadi hancur dan kita melihat tidak ada apa-apanya lagi, semua organnya rusak. Dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Saudara, sampai jaminan kebangkitan orang-orang mati itu adalah kuasa kebangkitan Yesus. Selain tubuh fana yang dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, Allah Roh Kudus akan menghidupkan tulang-tulang yang kering. Jadi kita dihidupkan tidak tunggu mati, saudara. Karena Wahyu katakan engkau dikatakan hidup tetapi mati. Bagi yang sudah mati menantikan pengharapan akan kebangkitan tubuh.
oleh karena Roh Kudus. Tetapi kita yang masih hidup, tetapi mati di hadapan Tuhan, itulah yang disebut dengan tulang-tulang kering. Yesaya 37:1-10 mengisahkan tentang umat Israel yang pada waktu itu mengalami masa yang paling kelam, paling suram di dalam sejarahnya, yaitu pada tahun 587 sebelum Masehi. Kota Yerusalem dihancurkan ketika itu, kerajaan Yehuda di utara dihancurkan, orang-orang Yahudi umat Tuhan menjadi budak ke Babel. Mereka tidak punya pengharapan tanpa kelepasan, dikuasai keputusasaan. Dalam ayat 11 dari Yesaya 37, orang Israel berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Di situasi yang seperti ini, kekuasaan Tuhan, haleluya, di situasi yang kering seperti itu, tanpa pengharapan, di dalam sejarah, kekuasaan Tuhan meliputi Yeskiel, dan Tuhan membawa Yeskiel keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Di tengah-tengah kekeringan ada Roh Kudus, saudara. Ada Roh Kudus. Tulang-tulang itu sungguh amat banyak, bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saya yakin ketika firman Tuhan diberitakan, ada kehidupan. Kehidupan di dalam roh kita, saudara. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Mengapa hati menjadi tidak lurus? Karena rohnya mati. Hati bagian dari jiwa, tetapi roh adalah bagian yang terdalam, yang dikatakan pelita Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Nafas hidup yang menghidupkan adalah Roh Allah. Aku memberikan nafas hidup, pertama firman Tuhan, kemudian memberikan nafas hidup. Ayat 33 ayat 4 katakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini perkataan Ayub dalam kecakapannya dengan Tuhan, bukan perkataan sahabatnya. Jadi saya berhati-hati ketika membaca mengutip kitab Ayub, karena kadang-kadang kita mengutip ternyata itu perkataan daripada sahabat-sahabat Ayub. Ya Tuhan katakan perkataannya tidak benar tentang Tuhan, tetapi ini percakapan Tuhan dengan Ayub. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Dari tulang-tulang kering yang amat kering, saudara, menjejakkan kaki menjadi suatu tentara yang sangat besar. Allah yang berkarya di dalam sejarah bangsa Israel di tahun 587 sebelum Masehi, Roh Kudus yang menghidupkan tulang-tulang yang amat kering dan membangkitkan kembali pengharapan mereka. Nafas hidup yang membangun suatu tentara yang sangat besar dan menjejakkan kakinya disebut suatu tentara yang sangat besar, adalah Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Roh Kudus itu diperoleh dari Allah di dalam saya dan saudara. Sama saudara. Nafas hidup yang ada dalam sejarah 587 sebelum Masehi, dalam Yesaya 37, Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kualitasnya tidak berubah. Roh Kudus yang sama yang ada di dalam saya dan saudara memungkinkan dan memfasilitasi kita untuk menikmati fase kebangkitan setiap hari, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berkata putus asa. Memang secara manusia, pertimbangan manusia itu ada, tetapi segera Roh itu membangkitkan kehidupan mereka. Roh itu berkaya dalam kita, keluarga dan pelayanan kita. Adakah sesuatu yang menyerupai tulang-tulang kering di dalam kita, saudara? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Adakah sesuatu yang menyerupai tulang-tulang kering di dalam kita? Ya, semangat yang patah, karena itu mengeringkan tulang. Kemudian tulang yang bungkuk oleh karena kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Hati-hati saudara, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, memang mudah kita berkata kepada jemaat, jangan khawatir, tapi kita khawatir saudara. Di situ lagi saya mendapati letak kenakalan saya. Saya tidak mau katakan saudara. Kita berkata kepada jemaat, jangan khawatir, tapi kemudian hari Senin, Selasa, uang persembahan mulai menipis, Rabu kita khawatir saudara. Kekhawatiran itu membungkukkan orang. Kemudian kita tidak menyadari bahwa tulang-tulang kita menjadi kering.
Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Amin. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Sungguh roh kita mulai pudar, tak lagi menyala benderang, akan dihidupkan oleh Roh Kudus. Imamat 6 ayat 13 dalam peraturan keimamatan. Tuhan berkata, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Itu tugas siapa, saudara? Imam. Tugas keimaman. Roh manusia, roh saya dan roh saudara adalah pelita Tuhan yang tidak boleh dibiarkan padam. Harus dijaga supaya tetap menyala. Kuasa kebangkitannya memberikan keyakinan dan kepastian bahwa 1. Pemberitaan kita tidak sia-sia. 2. Kepercayaan kita tidak sia-sia. 3. Roh Kudus memberikan jaminan tentang kebangkitan tubuh dan kebangkitan tulang-tulang yang kering. Akhirnya, janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berhenti berhitung dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah tinggalkan ini itu, saya sudah tinggalkan pekerjaan, saya sudah menggembala Tuhan. Saya sudah memberikan semua hidup saya, bahkan seluruh kantong saya sudah persembahkan untuk Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Engkau berhitung dengan Tuhan, dan saya pun pernah berhitung dengan Tuhan. Tetapi sungguh firman Tuhan berkata, penderitaan yang engkau alami hari ini ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang melampaui jauh lebih besar. Haleluya, saudara.